Tes 1, 2, 3. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya dengan NIM C024 akan mempresentasikan sebuah materi melalui PPT ini dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final. Oke, lanjut saja, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah pengertian PPh Pasal 4 ayat 2 final. PPh Pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dan bersifat final. Artinya, pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Pajak final diterapkan untuk transaksi seperti sewa tanah atau bangunan, bunga, deposito, hadiah undian, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pengertiannya selanjutnya yaitu tujuan PPh Pasal 4 ayat 2 final. Pengenaan PPh final bertujuan menyederhanakan administrasi, memberikan kepastian tarif, dan mempercepat penerimaan negara. Wajib pajak tidak perlu menghitung laba rugi karena pajak didasarkan pada nilai transaksi. Selain itu, PPh final membantu mencegah penghindaran pajak dalam transaksi tertentu atau mencegah penghindaran pajak berganda. Oke, yang selanjutnya adalah objek PPh final Pasal 4 ayat 2. Objeknya itu meliputi sewa tanah maupun sewa bangunan, pengalihan atas tanah dan bangunan seperti yang dijelaskan tadi, hasil situ, tabungan, hadiah undian, usaha jasa konstruksi, transaksi UMKM dengan tarif PP atau peraturan pemerintah 23, serta penghasilan tertentu lainnya yang diterapkan pemerintah sebagai objek final atau tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Oke, tarif sewa tanah dan bangunan pada PPh ini itu adalah 10% dari jumlah bruto. Jumlah bruto mencakup seluruh pembayaran sewa yang diterima pemilik, termasuk biaya layanan apabila diperjanjikan. Pemotongan dilakukan oleh penyewa, kemudian disetor dan dilaporkan melalui SPT masa PPh final. Oke, selanjutnya adalah PPh final untuk UMKM PT Pemerintah 23. Pelaku UMKM dapat dikenai PPh final yaitu tarifnya 0,5% dari omset berdasarkan peraturan pemerintah 23 tahun 2018. Tarif ini diberikan maksimal 7 tahun untuk orang pribadi, 3 sampai dengan 4 tahun untuk badan. Pajak dihitung dari peredaran bruto bulanan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak melalui setoran. Oke, selanjutnya dasar pengenaannya adalah jumlah bruto transaksi bukan laba. Jumlah bruto mencakup seluruh pembayaran yang diterima tanpa pengurangan biaya. Dengan sistem ini, perhitungan pajak lebih sederhana dan transparan, memudahkan wajib pajak maupun pemotong pajak. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu cara penyetoran. Penyetoran PPh final dilakukan melalui kode billing dengan jenis transaksi dan setoran sesuai objek masing-masing. Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau kanal digital. Penyetoran harus dilakukan sebelum jatuh tempo agar wajib pajak terhindar dari transaksi administrasi. Untuk sekarang kan kita sudah mempunyai aplikasi pajakan yaitu Kortex. Untuk Kortex saya belum tahu teman-teman ya. Teman-teman tahu bisa berbagi ya. Oke, contoh kasus sewa bangunan. Cara perhitungannya misalnya PT Maju Jaya menyewa ruko milik Bapak Andi sebesar 120 juta per tahun. Tarif PPh final sewa bangunan yaitu 10% dari jumlah bruto. Maka langsung saja kita kalikan PPh finalnya 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Pajak ini dipotong oleh pihak penyewa yaitu PT Maju, lalu disetorkan negara untuk membangun negara kembali. Oke, contoh kasusnya untuk UMKM dari peraturan pemerintah atau PP 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Contoh warung makan Sedap Rasa memiliki omset 50 juta per bulan. Tarif PPh final UMKM yaitu 0,5%. Langsung saja PPh finalnya 0,5% dikali 50 juta sama dengan 250.000.
dibayar sendiri setiap bulan oleh pelaku usaha. Oke, kita sampai kepada penutup. PPh pasal 4 ayat 2 final memberikan kemudahan administrasi dan kepastian tarif bagi wajib pajak. Dengan memahami objek tarif, perhitungan, dan kewajiban penyetoran, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Materi ini semoga dapat membantu teman-teman dapat memahami PPh tersebut secara sederhana. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun lisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.